Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Semua manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan. Rasa cinta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala menjadi hal terindah yang bisa dirasakan oleh manusia selama hidupnya. Untuk menyatukan kedua cinta tersebut, dalam ajaran Islam diperintahkan untuk menikah. Beberapa waktu lalu, para masyarakat Indonesia pun dihebohkan dengan pernikahan dua publik figur terkenal, yaitu Rizky Bilar dan juga Lesti. Pernikahan tersebut disiarkan di televisi dan menjadi headline pada waktu itu. Tetapi di balik itu semua ada fakta menarik, bahwa kedua pasangan ini sudah menikah siri sebelumnya dan melakukan akad dua kali. Lalu apakah hal tersebut merupakan hal yang sah dalam ajaran Islam? Tonton video ini hingga akhirnya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut mengejutkan, ini pendapat para ulama hukum akad nikah dua kali seperti Lesti dan Rizky Bilar versi dari Magenta Islam. Bagaimana hukum menikah dengan dua kali akad? Rizky Bilar dengan Lesti merupakan public figure yang sangat terkenal dan menjadi idola masyarakat Indonesia. Kedua artis ini melangsungkan pernikahan yang sangat mewah dan menjadi perbincangan publik. Kemegahan yang ditampilkan dalam acara pernikahannya membuat banyak orang menginginkan hal yang serupa. Dalam ajaran Islam, memang saat kedua insan sudah saling mencintai, maka harus segera menikah agar tidak terjadi perzinahan yang sangat dilarang oleh Allah Ta'ala. Dengan menikah menjadi bukti bahwa kesetiaan dan keseriusan antara kedua pasangan sangatlah nyata. Di balik pernikahan kedua publik figur itu yang sangat menghebohkan, ada cerita menarik yang menyebutinya. Kedua pasangan ini ternyata sudah menikah siri sebelumnya. Lalu karena beberapa pertimbangan, mereka ingin melakukan pesta pernikahan setelah prosesi pernikahan secara lengkap. Pastinya dengan adanya sesi akad di dalamnya. Hal ini pun menjadi banyak pertanyaan. Jika sudah melakukan akad di nikah siri, lalu mengapa melakukan akad kembali? Hal tersebut dikhawatirkan bahwa akad yang pertama akan ternodai dan tidak sah. Hal tersebut tidaklah benar dan tidak berpengaruh. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Abu Asim bercerita kepada kami dari Yazid bin Abu Ubaid dari Salamah, ia berkata, Nabi membaiat kami di bawah sebuah pohon. Beliau berkata kepada, ya Salamah, tidakkah engkau ikut berbaiat? Aku menjawab, aku telah berbaiat yang pertama ya Rasulullah. Beliau bersabda, yang kedua. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hal ini menjadi bukti bahwa melakukan akad kedua tidak akan menjadi suatu sebab batalnya akad pertama. Akad kedua dilakukan untuk kepentingan legalitas administrasi yang ada, tentunya menjadi hal yang baik untuk kedua pasangan. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Inilah keutamaan menikah. Sahabat beriman, menikah menjadi salah satu impian banyak orang di dunia ini. Hidup bersama dan membangun rumah tangga dengan orang yang dicintai dan disayangi adalah sebuah kebahagiaan yang tidak akan bisa dirasakan oleh orang lainnya. Selain itu, banyak sekali keutamaan menikah dalam ajaran Islam. Salah satunya adalah kita bisa menghindari dosa perzinahan. Setan akan selalu menggoda umat manusia untuk melakukan perbuatan dosa yang bisa membawa kita masuk ke dalam neraka. Tentunya hal tersebut haruslah kita hindari selama hidup di dunia ini. Menikah menjadi salah satu cara yang paling ampuh untuk menghindari perzinahan. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Sesungguhnya wanita itu maju dalam rupa setan dan membelakang dalam rupa setan. Jika salah seorang dari kalian melihat wanita yang mengagumkan, maka datangilah istrinya, karena hal itu menghilangkan apa yang terdapat dalam dirinya. Hadis riwayat Muslim 1403. Beruntunglah kita bisa terhindar dari perbuatan zina. Neraka pun akan menjadi tempat bagi para pelaku zina di dunia ini. Mereka akan mendapatkan siksaan yang amat pedih dan tidak ada ampun sama sekali. Mereka pun akan diceburkan ke dalam api neraka yang teramat panas berulang kali agar merasakan sakitnya siksaan terus-menerus. Lalu saat kita menikah, diri kita juga menjadi salah satu umat yang dilindungi oleh Allah Ta'ala untuk bisa masuk ke dalam surga. Seperti yang dijelaskan dalam hadis,
ada 3 kelompok manusia yang pasti ditolong oleh Allah. 1 mujahid di jalan Allah, 2 pemuda yang menikah untuk menjaga kehormatan diri, dan 3 budak yang berusaha memerdekakan diri agar lebih leluasa beribadah. Hadis riwayat Ahmad nomor 7416. Jika memang kita sudah siap dalam menikah, maka segerakanlah menikah. Setan pun akan selalu merayu kita untuk tidak melangsungkan pernikahan. Saat kita mengikuti bujukan setan, maka hanya penyesalan yang akan kita rasakan. Beginilah cara memilih pasangan dalam ajaran Islam. Jodoh memang menjadi misteri untuk kita semua. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi pasangan kita yang hidup bersama hingga membina rumah tangga bersama hingga maut memisahkan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui jodoh kita itu. Memang jodoh sudah diatur oleh Allah Ta'ala, tetapi kita juga harus berusaha untuk menemukannya. Dalam ajaran Islam juga memberikan cara untuk mencari jodoh yang baik untuk setiap umatnya. Salah satu caranya adalah carilah wanita atau lelaki yang baik dalam agamanya. Karena dengan hal tersebut ia bisa menuntun diri kita untuk menuju surga Allah Ta'ala. Hal tersebut sahabat beriman juga tertulis dalam hadis. Wanita biasanya dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya atau keislamannya. Sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Faktor yang paling penting untuk melihat orang ini cocok atau tidak untuk menjadi pasangan kita adalah dari nilai pengetahuan agama serta ketaatannya kepada perintah Allah Ta'ala. Sebuah keberuntungan untuk lelaki yang dapat menikahi wanita soleha, karena banyak kebaikan yang akan ia dapatkan. Hal tersebut tertulis dalam hadis. Tidak ada keberuntungan bagi seorang mukmin setelah bertakwa kepada Allah kecuali memiliki seorang istri yang solih, yang bila disuruh menurut dan bila dipandang menyenangkan, dan bila janji menepati, dan bila ditinggal pergi bisa menjaga diri dan harta suaminya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka dari itu pilihlah pasangan berdasarkan cara yang diajarkan dalam Islam, agar tidak salah dalam menentukan pasangan hidup. Akibat menunda menikah. Pada zaman sekarang sahabat beriman, banyak orang yang sudah memiliki pasangan tetapi menunda untuk melangsungkan pernikahan. Berbagai macam alasan, dari mulai finansial hingga kesiapan mental menjadi penghalang untuk menikah. Dalam Islam sendiri kita pun dianjurkan untuk tidak menunda pernikahan. Hal ini dijelaskan dalam hadis, "Wahai Akaf, kalau begitu engkau termasuk saudaranya setan. Seandainya engkau beragama Nasrani, engkau termasuk golongan pendeta. Sesungguhnya sunnah kami adalah menikah. Sejelek-jeleknya kalian adalah orang yang membujang, dan yang paling hina dari kalian adalah yang mati dalam keadaan membujang. Apakah engkau bersahabat dengan setan?" Hadis riwayat Ahmad. Jika seorang umat sudah sangat sayang dan jatuh cinta terhadap lawan jenisnya, maka menikahlah jawabannya. Seperti yang diterangkan dalam hadis, tidak ada obat mujarab bagi yang dimabuk cinta selain menikah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha membolak-balikan hati manusia. Jika terlalu lama menunda pernikahan, seseorang yang kita cintai bisa berpaling ke lain hati karena rasa cinta yang ada di dalamnya sudah hilang karena ketidakpastian yang diberikan. Tentunya hal ini pun menjadi hal yang paling menyakitkan. Sahabat beriman, apakah kalian sudah siap untuk menikah? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.